Gua nggak tahu kenapa nih, cuman tiba-tiba ada mobil polisi tulisannya Bomb Detection K9. Berarti ada anjingnya di dalam. Ada ini polisi khusus pelacak bom. Gokil. Bombastis. Pak, mau kemana Pak? Loh, si bapak naik-naik trotoar. Asal bet si bapak. Hah? Mau kemana itu bapak? Ini ambulan. Berisik lah Wets, gila, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Nah, hari ini gue lagi di suatu daerah yang lumayan unik. Kenapa uniknya? Karena ada 95% penduduk di sini itu keturunan Meksiko, orang Meksiko. Mau dari itu lahir di sini atau pindah dan migrasi ke sini. Dan gue akan ngasih kalian statistik lainnya dari mulai jumlah penduduk, mulai dari tingkat kriminal, harga apartemen gimana, dan even makanan. Karena ini siang-siang gue kebetulan lapar guys. Oke, jadi kalau kalian baru tentunya di subscribe dulu dan duduknya manis. Oke, karena nih gue kasih lihat. No, kita lagi di East LA. Oke, semuanya akan gue kasih tahu. Tentunya nama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak Set LA cuy. Let's go. Nah, jadi East LA itu terbuat dari 3 daerah, yaitu adalah Boyle Heights, Lincoln Heights, dan El Sereno. Kita akan kelilingin itu daerah-daerahnya dan kasih unjuk kalian East LA itu seperti apa sih, dan apa yang membuat East LA seperti sekarang, kayak gitu. Nah, ini kita sekarang masih di downtownnya East LA kan guys ya. Nah, satu tentunya karena 95% Meksiko, ya lo lihat restoran Meksiko di mana-mana. Terus di ujung sana juga ada Nike sign, terus tempat potong rambut. Nah, terus ini nih, ada lihat nggak? Nah, ada 15. Di sini itu kalau di budaya Meksiko, mereka tidak seperti di Indonesia kayak Sweet 17 ulang tahun gitu, bukan 17 tahun. Melainkan mereka itu namanya quinceañera, which is 15 tahun. Karena di budaya mereka ketika perempuan masuk umur 15 mereka sudah dewasa. Nah, jadi acara besarnya itu justru ketika mereka berumur 15 tahun. Nih, kemarin ada yang nanya ada warung nggak bang di LA nih. Kalau warung di LA bentuknya kayak gini, tulisannya rata-rata namanya liquor store karena mereka jualan alkohol juga. Tapi ini basically kayak warung, di dalam situ tuh ya jual-jual ya apapun yang warung tradisional tuh jual. Wah. Otopet skuter. Ngapain skuternya? Nah, di depan kita nih ada tempat gadai. Di sini ada Adult World. Ah, ini isinya bokep-bokep nih. Gue yakin nih, Andy's Adult World. Andy. Makanan Meksiko, terus sebelahnya nih pawn shop. Pawn shop itu tempat gadai, guys. Jadi di dalam sini tuh ada banyak segala macam deh. Lo lihat nih. Nah, ada Nintendo Switch, apa segala macam. Kalau kalian butuh duit yang cepat, terus kalian punya barang yang masih lumayan berharga, nah digadein tuh. Kalau misalnya lo bisa bayar utangnya, lo bayar. Kalau enggak, ya udah, mereka akan bisa jual, cincin segala macam 300, 400 segala macam. Gokil. Sayangnya di dalam itu rata-rata lo nggak boleh ngerekam, jadi kita nggak masuk. Nih, kalau misalnya kalian mau ngirit hidup lo bener-bener dari sini doang juga gue rasa bisa nih. Isinya 99 cent store and up, bargain spesial. Jadi di dalam situ tokonya isinya apapun dalam situ itu rata-rata 99 sen ya ke atas. Tapi rata-rata 99 sen karena itu daya jualnya. Daerah sini ada juga homeless tuh. Ada juga gembel gitu di jalan, di pinggir jalan. Ada aja sih. Terus di sana ada toko furniture. Tapi ya kayak gitu. Nih, dan ini rata-rata barang-barang murah yang ya entahlah asalnya dari mana ya. Excuse me. Ada toko gadai lagi guys, pawn store. Wah, ada tas Louis Vuitton juga, ada Saint Laurent. Gokil. Karena banyak imigrasi kan ya. Jadi mereka juga ada servis-servis atau jasa-jasa yang membantu kalian kalau kalian itu imigran. Dan ini bisa dibilang kan pusat kota ya. Jadi kalau weekend itu rame. Ini karena weekday aja jadi kelihatannya tidak terlalu rame dan biasa banget.
gitu. Ini kalau weekend udah macet, parkir susah, dan tempat pembelanjaan rata-rata buka. Ada sheriff, no polisi dua, no satu, dua, yang satu lurus, yang satu belok. Tidak seragam mereka. Jadi salah satu sebabnya kenapa ini jadi pusat kota, karena jalan ini actually itu penting dalam sejarah LA, dari sejarah Mexican American secara budayanya sendiri, guys. Karena pada zamannya itu Perang Dunia Kedua, di jalan ini nih, itu mereka marching untuk memprotes ketidakadilannya Amerika terhadap kaum Mexican American. Oke, ketidakadilan ini gimana? Ya mereka dirasisin, mereka didiskriminasi. Ketika perang, mereka rata-rata ditaruh di lini depan. Hampir nggak ada mereka yang keturunan Meksiko itu yang mempunyai jabatan-jabatan tinggi, yang dimana mereka nggak harus turun ke lapangan. Jadi mereka juga memprotes. Dan kalau dipikir-pikir, ini mereka Perang Dunia Kedua itu membela Amerika. Di seragamnya mereka pakai bendera Amerika, tapi giliran balik ke negaranya sendiri itu dipandang sebelah mata, dianggap sebagai warga kelas bawah gitu. Jadi mereka memprotes. Orang hitam juga memprotes pada zaman-zaman tersebut. Jadi Meksiko, orang-orang keturunan Meksiko merasa, wah kita juga melewati hal yang sama, kita juga tertindas, jadi kita protes bareng-bareng gitu. Jadi jalan inilah tempat mereka protes. Begitu guys, gokil, sangat berarti sekali jalan ini tuh. Ayo buat yang istri, sayang suami, atau enggak buat suami, ayo sayang diri sendiri, sayang istri. Tuh, ini sekarang ada makanan pinggir jalan juga, makanan Meksiko. Gue mau ke satu tempat yang enak banget di daerah Boyle Heights, namanya Carnitas El Momo. Nanti kalau kalian duduk yang manis, kalian akan melihat liputannya ketika makan di sana. Yuk. Nah, jadi segitu aja. Kalau di jalan ini sebenarnya hanya lurus dan toko-toko dan pusat kota, ada Nike, ada Foot Locker kalau yang brand-brand gede. Tapi sisanya ya makanan Meksiko dan beberapa toko furniture dan beberapa supermarket. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat sama kalian perumahan daerah sini itu seperti apa sih, seserem apa sih, dan tingkat kriminalnya segimana sih. Oke, yuk, let's go. Oke, kita lanjutin di sini aja di mobil karena tadi pusat kotanya itu panjang bener dan hangat sekarang. Jadi di mobil biar kena AC dikit. Anyway, gue juga mau menunjukkan atau menyentuh kembali statistik yang tadi gue sempat mention di awal-awal video. Dan ternyata orang Hispanic itu di sini di East LA itu ada 96%. Lu bayangin 96% guys. Saking banyaknya, East LA itu adalah daerah yang mempunyai orang Hispanic terbanyak di Amerika di luar dari Puerto Rico. Jangan kaget, Puerto Rico itu bagian dari Amerika. Cuman di luar itu, disinilah kalian bisa mencari makanan enak, perempuan Meksiko, laki-laki kayak Antonio Banderas, yang ngasih Chicharito, segala macem lah, itu di sini. Dan kalau dari penduduk lainnya gimana ya? Nah, bule ada, tapi hanya 1,5% cuy. Orang hitam, African American 1,2% cuy. Asianya 0,9, nggak even 1% cuy. Sisanya ya gabungan dari lain lah, Eropa segala macam lah. Tapi lo bayangin itu, segitu banyaknya di sini. Wow. Yuk, lanjut lagi. Kemarin itu ada yang komen, wah rapi ya tata kotanya, nggak ada tiang listrik. Nah, itu karena sudah beberapa dirubah. East LA masih banyak sekali yang mengikuti atau membiarkan konstruksi lama dan kayaknya terlalu ribet, terlalu mahal. Makanya kalau lo lihat nih, di kiri kanan, di kanan ada pohon palem, tapi di kiri tiang listrik masih banyak gitu. Jadi tidak seluruh LA sudah terlihat modern dan rapi dan segala macamnya. Ini aja lo lihat nih, ada orang rada gelo sedikit, lihat tuh di pinggir jalan, padahal lagi hijau, lihat. Kita nggak tahu maksudnya ngapain gitu. Jadi kalian bisa melihat sendiri kira-kira daerah ini seperti apa ya dari tata kotanya sih sebenarnya.
Dan another thing yang dari tata kota yang menurut gue rada menarik adalah di sebelah kiri jalan kalian bisa lihat ada rel kereta yang di jalan. Lucunya kenapa? Ini tuh baru dibuat lagi. Lucunya bukan di situ by the way. Lucunya adalah dulu, zaman dulu banget, itu tuh justru kereta sudah melewati sini. Cuman pada tahun 60-an lah kalau nggak salah, di mana otomotif industri itu mulai marak, justru rel kereta public transportasi di LA dimatiin sama mereka. Mereka ngelobi pemerintah lokal, transportasi umum dan pembangunan rel kereta yang kayak tadi tuh diputusin dan akhirnya dimatiin biar mobil lebih marak. Sekarang mobil udah banyak, macet di mana-mana, LA udah penuh. Justru malah kayak going backwards, malah dibangun lagi sekarang jalur kereta. Tuh ada yang jual di pinggir jalan juga bro, lo lihat dong suasananya. Gile nih, ada yang beli nggak sih kayak gini nih? Gue penasaran sih jujur. Di belakangnya mana rumah abandon lagi, rumah kosong udah di border gitu. Gile. Oke guys, kita sekarang masuk ke perumahan di daerah East LA. Oke, ini gue sama sekali nggak tahu daerahnya dan gue pun kurang familiar. Tapi satu yang gue tahu adalah ini bukan daerah yang super duper aman. Dan actually kalau kita mau ngomongin soal tingkat keamanan, dan by the way ini gue nggak ngarah ya, gue bener-bener belok kiri belok kanan asal aja biar kita sama-sama lihat kayak apa. Dan kalian juga kalau semakin banyak nonton konten-konten gue, kalian semakin melihat perbedaan dari beberapa neighborhood. Gue udah pernah buat di Hancock Park, gue pernah buat di Brentwood, dan episode sebelumnya gue sempat buat di Black Beverly Hills atau di Ladera Heights, di segala macamnya itu daerah-daerah yang mayoritas orang hitam. Nah ini mayoritasnya kan orang Hispanic. Dan daerah sini, ini lo lihat kiri kanan, banyak sih rumah, tapi rata-rata apartemen dan jalannya sangat amat kecil gitu. Nah kalau kita ngomongin soal kriminalitas, ini juga sebenarnya gue rada ngeri sedikit sejujurnya, karena ketika gue jalan pelan-pelan biar kalian bisa lihat, biar gue nyetirnya nggak terlalu cepat, orang lokal, apalagi kalau misalnya gangster, ntar dulu, ini gue lihat kiri kanan dulu, kosong. Kalau kiri kanannya itu banyak orang lagi nongkrong, terus ngelihat ada orang bawa mobil pelan-pelan, itu lebih curiga dan berbahaya untuk mereka dan gue sendiri. Oke, tapi ketika gue jalannya rada ngebut, kalian nggak kelihatan rumah-rumahnya, ngerti gak sih lo? Jadi ada dilemanya sedikit. Tapi in the meantime, nikmatilah suasana di sini, gitu ya. Karena gue ingin menyentuh lagi soal statistik sedikit. Di East LA itu crime atau tingkat kejahatannya itu 74% lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Oke. Dan kalau kekerasannya sendiri kayak berantem lah, ditusuk lah atau apa segala macam yang lebih fisik ya, violent, itu 80% lebih tinggi dari average di negara ini. Oke. Dan kalau dari sisi yang terakhir adalah property crime, yang itu sebenarnya termasuk ngejebol rumah, terus maling mobil, ngejebol mobil, ngerusakin, pokoknya property crime itu, ini gimana sih orang? Itu sekitar 73% lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Begitu cuy. Nah jadi memang di daerah sini itu sebenarnya LA aja, secara garis besar aja itu populasinya memang orang Meksiko, dan yang lebih banyak lagi ya di daerah sini ini. Dan kalau misalnya kalian lihat, bang kenapa banyak banget mobil pada parkir pinggir jalan, emang kagak ada punya parkiran apa? Pertanyaan yang bagus, karena banyak tuh yang nanya tuh. Nah kalau lo lihat, kalau yang rumah, orang tuh walaupun punya garasi, nggak terlalu suka parkir di garasinya sendiri. Apalagi kebanyakan satu rumah itu punya multiple cars. Kalau semuanya parkir di garasi,
mobil dalam mau keluar, ribet dah pokoknya. Ngerti nggak sih lo? Jadi banyak kan mendingan parkir di luar. Begitu cuy. Karena kalau di luar jauh lebih gampang. Lo langsung keluar aja, that's it. Dan apalagi buat gedung-gedung apartemen, itu rata-rata kan satu gedung orangnya pasti at least 10 orang atau lebih. 10 punya mobil, jadi parkirnya di pinggir jalan gitu cuy. Oke, nih kita jalan kaki guys di perumahan East LA, dan gue akan ngasih lihat sama kalian, walaupun dengan tingkat kejahatan yang tadi udah gue sebutin, ya yuk kita jalan aja biar kalian bisa lihat situasi aslinya itu seperti apa. Dan karena gue juga mau ngasih tahu sama kalian beberapa informasi yang menarik tentang harga tinggal di sini, terus apartemen berapa kira-kira. Nah, jadi sambil menikmati pemandangan kiri kanan, sambil kalian melihat dulu ga. Ini kalau misalnya kalian bertanya, kenapa sih kok ada di pinggir jalan gini tong sampah? Ini berarti tandanya ini hari dimana sampah-sampah itu diangkut. Tentunya yang biru recycle, daur ulang, sampah biasa, dedaunan, sampah biasa gitu. Nah, lihat seberapa kentalnya budaya Meksiko di sini. Gila, dan kita nggak tahu nih, ternyata beberapa dari mereka ada yang pelan-pelan ngomong ya, kartel. Nah, kita nggak tahu guys, serem banget. Apalagi kalau lagu-lagu yang kalian denger nih, itu lagu-lagu kartel bro. Nih, dan ini juga bekas-bekas petasan lah tuh. Pas kemarin kemerdekaan Amerika, gokil. Dan ini banyak juga yang di luar ya, parkirnya nggak di dalam, karena hal yang tadi gue sebutin, masalah parkiran. Ini rumah-rumahnya kayak gini guys. Nih, dan kalau gue bisa, astagfirullah, bikin gue kaget anjir. Nih, kalau misalnya dari sisi harga guys, harga sewa apartemen rata-rata, oke, average, kita ngomongin average itu sekitar 2.600. Lo bayangin, 2.600. Nggak murah-murah banget juga untuk satu apartemen. Dan average-nya itu juga rata-rata sekitar 750 sampai 800 square feet untuk satu kamar dengan harga sekian. Itu bukan median ya, bukan harga tengah ya, tapi melainkan average atau rata-rata. Nah, kalau dari mediannya sendiri itu sekitar 1.700 US dollar per kamar. Ini di sebelah kanan kita ada sekolah di seberang. Kelihatannya dari ciri-cirinya ini adalah sekolah negeri. Oke. Dan sekolah negeri itu gratis. Ya, ada anjing. Halo anjing. Si anjing. Nah, ini kalau yang kayak gini lo lihat nih, apartemen nih, satu kamar yang kayak gini masih murah lah mungkin. No. Parkirannya di situ dan di luar. Kalau ini juga, pintu depannya ada 2, berarti begitu. Jualan kulkas bro, $80. Ini by the way anget ya. Tadi gue sempat ngasih tahu cuacanya earlier. Tapi kalau sekarang itu cuacanya kita cek ya, berapa sih? Anget banget soalnya di sini dibandingin daerah gua mah. 79 derajat Fahrenheit guys. 79 derajat. Gimana menurut kalian daerah perumahan di East LA? Inilah daerah-daerah perumahannya dan daerah apartemen. Kalian kira-kira mau nggak tinggal di daerah sini? Dengan semua atribut dan fasilitas dan segala macamnya yang ada di daerah sini yang tadi kita sebutin. Coba komen di bawah. Mau nggak tinggal di East Los Angeles? Dari semua komen yang banyak yang bilang, oh pemerintah Amerika jahat begini-begini, nggak peduli. Nah, tidak semua. Karena yang kalian bisa lihat nih, free lunch. Komida gratis, by the way gratis sama, gratis artinya free. Komida makan gratis.
for kids, para niños. Ini artinya langsung, dan lo lihat sendiri nih, pelangnya aja langsung ada bahasa Spanish gitu, karena di sini banyak banget guys. Ada hubungannya juga nih, gue pengen ke Amerika bang tapi nggak bahasa Inggris. No, lo lihat orang Meksiko juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Anyway, balik lagi ke poin gue nih. Kalau misalnya kalian baru pindah juga dan pengen tahu gimana sih, no, please call 211 211, program for youth dari umur 1 sampai 18 tahun. Lo bisa dapat makan gratis, tentunya dari pemerintah lokal. Yang bayar siapa? Pajak. No, nih LAUSD, Los Angeles Unified School District, Board of Education. Pemerintahnya peduli juga guys. Kalau lo bilang nggak peduli itu beberapa hal mungkin, tapi lo lihat dengan hal kayak gini, makan gratis. Aduh, gokil. Ada juga beberapa dari kalian yang sempat nanya sama gue, bang lu kan sempat ilegal, sekolah gimana, pas SMA gimana? Di sini sejujurnya mereka nggak nanyain tuh surat-surat lu dan segala macam, apalagi ketika kalian kecil. Jadi nggak dipersulit. Karena kenapa? Logikanya kalau lu sudah tidak bisa membendung orang-orang untuk pindah ke Amerika, apalagi mereka yang bawa anak-anaknya, guess what? Kalau anak-anaknya dipersulit untuk sekolah, mereka akan berkeliaran dan jadinya akan menjadi kriminal. Makanya pemerintah berpikir, oke, imigrasi ya urusan imigrasi sendiri, nggak ada hubungannya sama kita. Yang penting kita sebagai departemen pendidikan segala macam itu memudahkan akses untuk anak-anak imigran kek, mau citizen kek. Yang penting pendidikan itu nomor 1. Jadi makanya digratisin, dibuat aksesnya itu mudah, sampai dikasih makan gratis guys. Gila kali, gitu loh. Jadi buat kalian yang kepikiran seperti apa di sini, semoga informasi barusan itu sangat membantu. Karena gue pun nggak ditanya-tanyain, SMA gratis, adik gue dari SMP gratis, dan setahu gue juga SD itu gratis, makan dikasih, nggak bohong gue. Nih, yang kayak gini juga sampah-sampah dibuang sama orang-orang yang di rumah sana karena akan diangkat oleh pemerintah setempat. Jadi kalau ada barang-barang yang bekas nggak dipakai, ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Misalnya kalian punya sofa, beli sofa baru, sofa lama, ditaruh di depan, terus besokan atau 2 hari ke depan langsung diangkat. Nih, gue kasih informasinya. Dikejar anjing bro, serem banget. Kayaknya daerah sini tuh penting banget untuk punya anjing. Karena dengan punya anjing itu lo ngasih tahu tentang situasi di luar. Wah, ini keren banget nih mural-muralnya guys. Nih seniman-seniman lokal nih. East LA memang terkenal dengan yang style-style kayak gini nih. Lo ketahuan nih kalau lo tahu graffiti, lo tahu nih stylenya dari LA nih kayak gini. Satu hal lagi yang mau gue tunjukin sama kalian, nih bentuk jalan, sign jalan. Di situ terlihat ada tulisannya Jalan Duncan sama Whittier kan. Nah di Jalan Duncan-nya itu kalau gue zoom kelihatan nggak ya? No, East Los Angeles. Jadi kalau misalnya kalian nyasar, itu kalian tahu, oh gue lagi di East LA gitu guys. Dan juga ini nih Duncan itu bukan ke sana, melainkan ke sana. Whittier Boulevard bukan ke sana, tapi ke sana atau alias begini. Begitu guys. Lapar cuy, habis muter-muter. Jadi kita akhirnya bakal makan di tempat yang terkenal nih, paling terkenal sampai masuk Netflix. Di YouTube juga ada banyak deh liputannya tentang mereka kalau misalnya kalian pengen tahu mereka itu siapa. Nah, tempat yang akan kita datengin kali ini namanya adalah Carnitas El Momo. Gua nggak sabar banget, udah pengen banget kesini. Yuk, let's go. Ini guys, yes jalapeno. Wah, skin jalapeno guys. Terus gue mesen soda. Ini daging dikasih sampel 1 gratis, lihat tuh. Nah ini buatnya di pinggir jalan, lihat tuh. Di perumahan, orang lokal makan di sini. Tuh harganya
Terus nih soda-soda yang disediakan. Nice. Oke, kita cobain yuk. Ini dia. Berminyak loh. Thank you. Mantap guys. Lembut banget. So good, very good. Is this the first time with us? Yes. And there's napkins over here. Oke. Oke, ini aja gue tuh masih nyobain sampelnya doang guys. Coba ya. Tadi ribet banget sambil berdiri, belum siap. Sekarang makanan udah siap. Gila, dagingnya lembut banget. Masa nggak? Parah. Dan ini mereka benar-benar di rumahan. Gue kasih lihat ininya ya. Lihat nih. Ini rumah orang sebelah. Dikasih kursi doang. Noh. Gue biasa nggak pakai jeruk nipis, jalapeno, bawang, sambelnya. Mantap. Satu yang kalian harus siap adalah tisu. Mereka nyediain, tapi kalian harus ngambil banyak. Kenapa? Karena berminyak sekali tangan gue nih. Nah tuh, udah kayak muka anak remaja cuy. Tapi ini dia takonya, lo lihat noh. Nah gimana guys? Ini bayangannya ganggu ya, cuman lo lihat tuh. Gue cuman pesen 3, tapi taco tortillanya 2 lapis kayak gini. Tadi totalnya semua itu $15. 3 taco plus minum totalnya $15. Ini dia guys. Tadi susah banget nyari tempatnya. Nih takonya, ini sambelnya, ribet banget. Cuman ini gede banget tuh, lihat tuh. Lihat nggak sih segede apa? Lo pernah nggak sih makan saking enaknya, di gigitan pertama langsung ketawa, saking enaknya. Oh yeah. Untuk minyaknya kemana-mana. Jadi kalau kalian pengen banget nyobain, langsung aja ke tempatnya. So good. Oh ya. Udah taburin sambal barusan, sambal salsanya untuk merah-merah. Jadi di sini budayanya karena memang yang tadi kita udah bilang 95% orang mereka, jadi banyak banget yang jago masak. Dan pilihannya sebenarnya lo kemana aja nggak mesti kesini aja juga rasa makanan udah enak. Cuman kalau udah ke daerah sini karena nggak deket, ya lo harus ke tempat yang paling enak. Dan ini gue nggak salah banget kesini. Kikil guys, kikil. Ini akhirnya gue bungkus bawa pulang, kasih bini gue penasaran pendapatnya dia kayak gimana. Cuman kalau gue sih gila, sampai leleh di lidah gue. Yuk kita jalan lagi. Ini bawa pulang dulu, sodanya juga bawa pulang. Thank you guys, thank you, bye bye. Thank you, bye bye, bye bye, thank you, you too. Ada bintang 5 bro, GTA. No, ada helikopter. No, lihat nggak? Lagi muterin apa? Gue juga nggak tahu. Ada kejadian kriminal kali di atas ini. Nggak kedengeran, nggak kelihatan ya? Cuman kedengeran kan yang pasti. Baru mau jalan lagi. Yuk. Nah, gue sekarang lagi ada di Mariachi Plaza. Ini plaza yang lumayan penting dari daerah sini, untuk daerah sini, karena ini sering diadakan acara. Itu tempatnya ada di belakang. Tapi satu yang mau gue tunjukin sama kalian adalah ini kan East LA, nggak jauh dari downtown. Yang gue lihat sekarang di sana itu adalah, lo lihat tuh,
downtown LA, kelihatan nggak? Nah, ada ambulan pula di sana. Tuh, downtown LA nggak jauh dari situ, dia cuman ke timurnya, akhirnya jadilah East LA. Ini Mariachi Plaza, kita akan puterin sedikit aja, kasih lihat kira-kira ada apa sih di Mariachi Plaza. Nah, ini adalah pusatnya si Mariachi Plaza nih. Tuh, lihat bentuknya Meksiko banget ya, sangat Latin sekali. Lihat step-stepnya. Ada alay coret-coret, lihat tuh. Alay sama aja. Tapi ini satu yang mesti kalian lihat. Ini kan tadi gue naik tangga. Dan buat mereka yang nggak bisa naik tangga semudah itu, dikasih akses untuk orang-orang yang naik kursi roda. Ada liftnya sendiri tuh, diintegrasi sama mereka biar mau orang bisa jalan sendiri kayak pakai tongkat atau nggak bisa sama sekali, tetap bisa menikmati suasana di sini. Ini sepi karena sebenarnya ini weekday. Kalau weekend itu di sini rame banget, selalu ada acara dan segala macamnya. Oke, terus gue mau ngasih lihat juga di sebelah sana banyak bapak-bapak yang lagi nongkrong-nongkrong. Terus di mobil-mobilnya itu ada nomor telepon dan ada tulisannya Mariachi, telepon ke sini. Nah, Mariachi itu seperti ini. Nah, itu Mariachi, berarti ya kayak band-bandnya lah. Jadi kalau kalian telepon, itu kalian bisa ngundang mereka untuk main. Nih ambulan, berisik lah. Anyway, nah jadi nomor telepon itu tuh buat kalian untuk ngundang mereka kalau kalian ada acara ulang tahun, makan-makan atau apapun, dan kalian pengen ada mariachi band, pengen rame banget khas Meksiko. Telepon nomor itu, kalian dealing, mereka langsung datang sama satu bandnya, meriahkan acara apapun yang kalian sedang lakukan. Nah, gedung yang kalian lagi lihat di depan itu adalah gedung tua yang ada di sini dan masih di-preserve sama mereka. Ini gedung ada tulisannya nih, Cummings Block, dibuat tahun 1889, bro. Gokil dan masih bertahan. Bangunan lama tuh luar biasa ya. Gokil. Ini ada tulisannya nih. Ada plaknya nih. No. Yuk kita lihat ya. No. Di situ ditulisnya, ada tulisannya kan, dibuat tahun 1889 dan dijadikan monumen budaya yang bersejarah pada tahun 2007 sama pemerintah setempat. Dan ini katanya tulisannya itu bentuknya Italian style. Gokil. Sekarang ini jadi tempat kopi dan ada library. Sebenarnya di dalam sini tuh ada library. Nah, seperti di episode yang sebelumnya gue bilang, kalau ada kayak gini itu tandanya ini daerah bersejarah. Ini kan gedung tadi sempat kita bahas sedikit. Nah, setelah gue baca-baca, di sini itu namanya The Cummings Block atau The Cummings Building. Ini karena si bapak kayak ini yang ngebangun, namanya George Cummings. Nah, dia adalah imigran dari Austria yang pindah ke Amerika. Oke. Dan rata-rata itu orang-orang yang pindah ke California itu gara-gara zaman dulu ditemukan emas di California, lebih banyaknya itu di San Francisco. Jadi kalau kalian pernah dengar yang namanya istilah gold rush, itu adalah ketika orang dapat kabar adanya emas yang ditemuin. Jadi semua orang pada main ke arah barat. Salah satunya dia. Dan akhirnya dia menemukan lahan yang isinya emas dan dia juga bercocok tanam dan akhirnya kaya, makanya bisa buat gedung ini pada tahun 1889. Goks, bro. Itu dia sedikit sejarah lah ya, sedikit sejarah. Nih, sama juga dikasih lihat zaman dulu buat gedung ini 22.000 US dollar. Itu kalau kursnya sekarang gue nggak tahu ya. Ini 22.000 itu pada abad 18. Gila. Dan sekarang masih berdiri. Dan Mariachi Plaza ini selain mempunyai peran yang signifikan dalam budaya Meksiko di East LA, dia sekarang ditambahin jadi metro station. Jadi ada subway ke bawah, terus di sana ada halte bis juga untuk ke arah downtown sana. Dan ini tentunya menyambungkan ke LA manapun, gitu. Nah, stasiunnya ke bawah. Mariachi Plaza, stasiunnya namanya Mariachi Plaza. Lo naik kereta yang
Gua nggak tahu kenapa nih, cuman tiba-tiba ada mobil polisi tulisannya bomb detection K9. Berarti ada anjingnya di dalam. Ada ini polisi khusus pelacak bom. Gokil. Bombastis. Pak, mau kemana Pak? Loh, si bapak naik-naik trotoar. Asal bet si bapak. Hah? Mau kemana itu bapak? So many things going on ya guys. Lagi ngeliatin bom, tiba-tiba ada bapak-bapak naik Vespa sembarangan. Wow, nih LA asli guys. Ya, tulisannya no. Every match, no blackout. Home of LAFC. There you go. Distrito 14. How you doing? How you doing? Good. Nice. Cool. Ya itu tuh barnya kalau mau nonton LAFC. Barnya tempat tadi tuh berarti tuh. Terus ini mural-mural. Kayaknya nih suku Mayan kalau gua nggak salah ya. Kalau gua salah ya mohon maaf. Restoran Meksiko di situ dari yang kelas atas sampai yang kelas bawah sampai yang di pinggir jalan tuh ada. Gokil. Ini juga ada lagi nih buat makan di luar. Tuh, gue bilang di mana-mana kalau makanan Meksiko tuh emang daerahnya. Jadi makanan Meksiko ada di mana-mana. Sokil gops. Di sana ya tadi tuh satu jalan tadi makanan Meksiko banyak banget guys. Ini bengkel nih, no, auto service namanya Cerdas Auto Service. Terus di depan, no, udah ada lagi Mexican food namanya Jim's. Mexican food, taco, pastrami, burger. Keren lah. Karena ini kelihatannya terik sekali. Di sini itu cuacanya nih 77 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Kalau Celsius di sini, Fahrenheit di situ. Sebenarnya lo bisa sih Google sendiri, cuman ya gue berbaik hati lah. Panas banget cuy. Anyway, ya udah jadi segitu aja konten kita kali ini. Semoga kalian had fun. Gua sih senang banget bisa menyajikan konten tentang sisi yang berbeda dari LA. Tentunya lah, kan channel anak LA ya nggak. Kalau kalian have fun tuh jangan lupa di like dan di komen tentang apa yang kalian lihat, dan semoga harapan gue adalah wawasan kalian bisa bertambah tentang LA dan sisi lainnya juga. Ya udah, nama gue Yafi Virus. Be nice to one another dari Los Angeles. Peace. Bye. Nih karena gue tadi kebetulan kebelet pipis, jadi gue mampir ke taman dulu. Tapi di taman ada mobil polisi di tengah-tengah. Nggak tahu maksudnya ngapain dia nongkrong di sini. Udah, gue kamar mandi dulu.